Yo, buat teman-teman semuanya, gimana tadi Anda sudah tonton apa belum video yang saya update tadi? Gimana caranya supaya kita tidak diteror lagi dan tidak ditakut-takuti lagi? Hari ini mungkin teman-teman juga penasaran ini, apakah hutang ini bisa auto lunas tanpa bayar? Apakah hutang ini nantinya akan menjadi besar? Apakah hutang ini tiba-tiba kita ditagih sampai 1 miliar, sampai ratusan juta? Padahal ini juga sudah sering saya bahas buat teman-teman semuanya. Oke, kalau memang Anda memikirkan bahwa hutang ini akan menjadi petaka yang besar, bahwa hutang ini nantinya akan menjadi bumerang bagi Anda ketika Anda galbay pinjol, itu salah. Ya, apalagi Anda beranggapan hutang ini tidak ada hentinya nanti dan dia akan naik terus sampai tidak ada batasnya cuma langit aja. Itu nggak akan mungkin gitu. Sesuai dengan aturan OJK juga, bunga denda biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Ya, dan lagian secara logika buat teman-teman semuanya, ketika kita melapor kepada OJK hanya menyarankan satu saja cara. Selama ini ya, siapapun yang melapor kepada OJK, pasti OJK hanya mengarahkan satu cara, negosiasi secara internal. Berarti Anda nggak usah terlalu berfokus lagi soal dendanya, Anda nggak usah berfokus lagi soal bunganya, berapa dia mau menerapkan bunga, berapa banyak nanti kita akan dibebankan dan segala macam. Anda nggak perlu fokus lagi dalam hal ini gitu loh. Tinggal Anda memfokuskan diri hari ini. Yang penting adalah tahan diri teman-teman semuanya untuk tidak gali lubang tutup lubang. Ya, tahan diri Anda. Karena semakin Anda ikuti hal-hal seperti ini pinjol tidak akan pernah selesai. Saya perhatikan di luar sana masih banyak ternyata praktek gali lubang tutup lubang. Saya perhatikan masih banyak teman-teman yang tergiur pinjol-pinjol yang mudah cair, pinjol-pinjol yang cepat cair. Jangan teman-teman semuanya ya. Lebih baik Anda gagal bayar pinjol, berhenti bayar pinjol daripada terjadi gali lubang tutup lubang. Karena semakin Anda gali, lubang yang semulanya kecil itu akan jadi jurang. Kalau konsepnya sudah jurang, Anda tidak akan mampu untuk menutupinya lagi. Makanya buat teman-teman semuanya, tolong sadar, tolong pikirkan dengan maksimal bahwasanya tindakan yang Anda lakukan itu salah. Ya, hanya semata Anda ditekan, hanya semata Anda diancam, terus terjadilah gali lubang tutup lubang karena Anda beranggapan ingin menyelamatkan yang disebut dengan yang nama baik. Jangan sampai nama baikku hancur, keluargaku begana begini. Nggak usah terlalu jauh teman-teman semuanya. Ya, kalau seperti itu konsepnya, Anda akan hancur, bahkan lebih hancur daripada hari sekarang. Ya, ending akhirnya apa? Ending akhirnya tetap juga Anda tidak akan mampu bayar pinjol. Makanya saya bilangin, daripada Anda memfokuskan diri untuk gali lubang tutup lubang, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol. Insya Allah tidak akan terjadi apapun yang fatal kepada diri Anda. Nggak usah fokusnya bang, bunganya berjalan terus. Bunganya tidak berjalan. Ya, bunga itu sesuai dengan kesepakatan awal. Berapa lama tenor yang disepakati? Misalnya tenornya 30 hari, ya sudah, bunganya dihitung dari hari pertama sampai hari ke-30. Hari ke-31 apakah bunga ini akan berjalan? Hari ke-31 bunganya tidak berjalan. Yang berjalan itu dendanya. Ya, apakah dendanya nanti akan melampaui batas yang ada? Itulah gunanya aturan OJK. OJK menyampaikan di dalam POJK-nya bahwasannya bunga denda biaya layanan tidak boleh melampaui 100% dari nilai tagihan Anda. Kalau tagihan Anda 1 juta, Anda mengalami galbay selama 1 tahun, Anda cuma boleh ditagih 2 juta. 2 juta pun ketika kita bertanya kepada OJK, OJK meminta kita untuk negosiasi secara internal. Berarti jalurnya kita ada nantinya, kita akan membayar pokok saja. Kalau seandainya selama-lamanya kita tidak mampu bang, seandainya Anda selamanya tidak mampu, berarti selamanya Anda akan menampung resikonya. Apa itu? Fintech data center. Kemungkinan kedepannya Anda tidak bisa lagi meminjam di pinjol manapun. Cuman itu buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman jangan menambah dengan hal-hal yang aneh-aneh, yang mana itu mengganggu cara berpikir Anda. Ya, makanya tadi itu saya tayangkanlah video buat teman-teman, khusus buat teman-teman semuanya, di mana sumber masalah ini dan bagaimana caranya kita mencegah hal ini gitu loh. Tadi saya terangkan gitu loh. Kalau enggak nanti di habis video ini saya putarkan ulang kembali supaya teman-teman bisa nonton juga. Saya pengen ketika teman-teman sudah menonton, teman-teman itu mempraktekkan. Bukan hanya semata teman-teman lihat
terlepas dari selesai mendengar videonya sudah selesai, ya sudah teman-teman tidak mempraktekkan, yang rugi diri Anda sendiri gitu loh. Makanya kita menonton solusi itu, kalau dirasa ini pas dan tepat, coba dipraktekkan dulu. Dan nanti kita rasakan hasilnya seperti apa. Apakah ada perubahan dalam hidup kita atau masih seperti itu aja atau kayak mana gitu loh. Ya, itu yang saya tekankan buat teman-teman semuanya. Habis itu yang galbay di Akulaku, Kredivo, dan Shopee. Ini menjadi ketakutan yang sangat luar biasa karena mereka berpatokan ini adalah pinjol besar dan ini adalah pinjol raksasa. Mungkin nggak sih mereka akan memproses saya ke jalur hukum nantinya gitu loh. Karena akhir tahun ini segala hal pasti akan muncul dalam pemikiran teman-teman semuanya. Dan begitu juga dengan debt collector. Debt collector akan berupaya sebisa mungkin memberikan tekanan demi tekanan bagaimana orang-orang ini ketakutan. Tujuan debt collector adalah bagaimana dia mendapatkan tagihan, mengejar target juga untuk menyambung kehidupan mereka di tahun depan. Kalau dia tidak mencapai target sampai akhir Desember, nanti mereka mau kerja pakai apa lagi? Mereka mau memenuhi kebutuhan pakai apa lagi? Ya, yang jelas buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar seperti di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, risikonya sama. Ya, cuma karena izin orang ini lebih ke multifinance, kemungkinan nama Anda masuk ke dalam daftar hitam atau BI checking. Tapi ada juga sebagian tidak masuk sama sekali. Yang terjadi apa? Mereka masih ada pinjaman aktif. Selamanya pinjaman itu tetap aktif dan berjalan gitu loh. Apa risikonya bang? Risikonya ketika Anda menginginkan juga pinjaman produktif di bank-bank konvensional, yang terjadi apa? Anda tidak akan diberikan pinjaman lagi. Karena satu orang cuma boleh meminjam satu kali untuk pinjaman produktif. Ya, yang risiko yang berat nggak ada. Sampai Anda diproses ke jalur hukum itu nggak ada. Sampai Anda mau dipenjara itu nggak ada. Seperti yang selalu diucapkan oleh debt collector Shopee ya, yang mana akan dilimpahkan ke jalur hukum dan segala macam. Itu Anda nggak usah percaya. Habis itu kalau soal kunjungan gimana bang? Kalau antara Akulaku dan Kredivo, kemungkinan besar gitu loh. Kemungkinan besar dia akan berkunjung. Tapi ketika mereka berkunjung pun ini bukan suatu yang menakutkan bagi teman-teman semuanya. Ya, debt collector via telepon, debt collector via WhatsApp fungsinya sama kok semuanya. Ya, dia menelpon tujuan mereka menagih. Dia mau WhatsApp tujuan mereka juga menagih. Email juga sama. Dia datang ke rumah juga sama gitu loh. Terus kita menanggapinya gimana bang? Ya, kita menanggapinya agak berbeda. Ya nggak sama kita menanggapi seperti di telepon. Kita menanggapi debt collector yang datang ke rumah pertama, kita harus tanya dulu IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau misalnya mereka tidak punya, ya kita jangan berkomunikasi dengan mereka dan usir mereka dulu. Silahkan Anda lengkapi dulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nanti Anda balik lagi ke tempat saya, baru kita berbicara. Ya, intinya buat teman-teman semuanya, jangan pernah terpengaruh dengan ucapan-ucapan debt collector gitu loh. Ini saya mau putarin lagi video ini supaya teman-teman bisa lebih memahami dan teman-teman bisa lebih mengerti juga, biar teman-teman itu sadar kenapa ya saya selalu ditekan dan kenapa saya selalu ketakutan. Coba simain video ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Nah, ini ya untuk Anda yang mengalami telat bayar, terus Anda mencari cara bebas, cara untuk aman, cara untuk lepas, mulai dari bebas dari teroran, lepas dari tagihan, habis itu aman dari kunjungan gitu ya. Terutama Anda yang mengalami telat bayar seperti Akulaku, Kredivo, pinjam duit, kredit pintar, 360 kredit, Samir dan lain sebagainya. Itu yang paling banyak ditakuti oleh orang-orang tentang kunjungan ke rumah, aman atau tidak, apa yang akan terjadi nantinya, bagaimana ini cara supaya lepas. Oke, buat teman-teman semuanya, ini saya sampaikan dulu ya. Coba tanyain ke masing-masing Anda dulu. Anda ini sebenarnya tidak mampu bayar atau tidak mau bayar? Coba tanyain, hanya diri Anda yang mampu menjawab ya soal tidak mampu dan tidak mau. Kalau memang Anda menyatakan tidak mampu, Anda toleh kanan kiri muka belakang, tetap uang tidak ada. Kalau misalnya Anda tidak mau, berarti ada satu hal yang membuat Anda tidak ingin lagi membayar di pinjol itu. Itu cuman Anda yang tahu ya. Oke. Habis itu ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar, di sini berbarengan ketika pernyataan tidak mampu bayar itu keluar dari mulut Anda, ya, mungkin itu dilandasi dengan ketidakmampuan atau fakta dari hidup yang sudah tidak memungkinkan lagi. Mungkin saya sarankan buat teman-teman semuanya, ya,
untuk memutus semua komunikasi. Saya berulang kali menjelaskan sama teman-teman semuanya. Ya, komunikasi yang terjalin hari ini, telepon, WhatsApp, email, ya. Kenapa saya ulang-ulang terus 3 hal ini? Telepon, WhatsApp, email. Ini 90% penyumbang ketakutan ketika Anda baru jatuh tempo, Anda menyatakan tidak mampu, Anda galbay di pinjol ini. Ini 90% penyumbang ketakutan yang terjadi dalam diri Anda. Makanya saya selalu ingatkan teman-teman semuanya, galbay pinjol itu tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Dan si pinjol, saya juga membahas di beberapa video, saya sampaikan buat teman-teman ya. Pinjol itu untuk menutupi kekurangan dari sistem dia lebih mengencangkan Persi penagihan. Kenapa Persi penagihan ini dikencangkan? Untuk menutupi kekurangan dari aplikasi dia tadi. Karena aplikasi ini tidak mempunyai tim analis, karena aplikasi ini tidak bisa meninjau layak atau tidaknya seseorang ini diberi pinjaman. Untuk menutupi kekurangan dari sistem itu, dia bertemu dengan nasabah yang macet, dia bertemu dengan nasabah yang tidak mampu bayar, atau dia bertemu dengan nasabah yang mau galbay atau gimana, dia lebih gencarkan soal penagihan. Ya, supaya apa? Kan Anda harusnya bertanya, ngapain dia harus gencarkan penagihan? Kan ternyata tuh kita kan sudah tidak mampu. Oke, Persi Anda mungkin seperti itu. Persi Anda sudah tidak mampu bayar, Anda sudah tidak sanggup bayar. Harusnya kan Anda tidak dicaci maki. Harusnya Anda kan tidak ditagih. Harusnya Anda kan tidak diancam. Itu kan Persi Anda. Tapi kenyataan si pinjol tidak mau dengan seperti itu. Walaupun si pinjol juga tahu bahwa Anda tidak ada uang, tapi si pinjol selalu melirik, Anda masih punya data. Dan data itu masih laku ke aplikasi berikutnya. Ya, supaya Anda mempergunakan data ini ke aplikasi berikutnya, gimana caranya? Ya caranya dihadirkanlah Anda dengan debt collector. Itulah kenapa Anda ditekan 2 hari menjelang jatuh tempo. Anda diancam 1 hari menjelang jatuh tempo. Melalui apa? Melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Kenapa? Gitu loh. Kan pasti itu harusnya seperti ini nih buat teman-teman semuanya. Kenapa bang? Kenapa 2 hari menjelang jatuh tempo? Kan belum jatuh tempo juga. Oke, benar. Persi Anda seperti itu. Dimanapun perbankan, 1 hari menjelang Anda jatuh tempo atau 2 hari, itu Anda selalu diingatkan. Tapi kalau pinjol, mengingatkannya dengan cara kasar. Dia mengingatkan sekalian ikut menagih hari itu juga. Tujuannya apa? Jangan sampai Anda telat bayar dulu. Kalau seandainya Anda sudah telat bayar, harapan data Anda digunakan ke aplikasi lain untuk cair itu sangat tipis. Ya, makanya dimulailah sejak 2 hari mau jatuh tempo. Atau 1 hari mau jatuh tempo. Udah dimulai gitu loh. Mereka udah gencar. Kenapa? Karena sebelum Anda telat, kalau bisa Anda gali lubang lagi. Karena kalau sudah telat, itu akan susah aplikasi untuk mencairkan. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya? Nah, jadi karena itulah kenapa debt collector itu selalu melakukan penagihan 2 hari atau 1 hari menjelang jatuh tempo, gitu loh. Jadi teman-teman itu, sebelum Anda mencari gimana nih caranya lepas dari pinjol, gimana nih cara bebas dari pinjol, gimana nih caranya kita tidak diteror lagi dan segala macam, Andanya harus memahami strategi-strategi yang dilakukan, gitu loh. Jadi kan Anda selalu komplain tuh, ini pinjol apa sih bang? Kayak kemarin ada yang bilangin, bang saya ini dipinjol legal, masa saya 2 hari lagi mau jatuh tempo sekarang saya sudah dicaci maki. Oke, awalnya sih memang iya, dua hari menjelang jatuh tempo dia hanya sebatas peringatan dulu. Kalau yang dia ingatin ini, ya misalnya dia Persi baik, selamat siang bu, kami dari ini, kami mengingatkan tagihan Anda jatuh tempo tanggal sekian, ya kan? Mohon tolong dananya disediakan, jangan sampai terlambat. Ketika Anda tidak menggubris hal ini, muncul dengan nomor yang berbeda, ya kan? Langsung mencaci maki, kau kalau kau nggak bayar juga, bla bla bla. Itulah yang memicu ketakutan dalam diri Anda. Makanya melalui itulah kalau misalnya teman-teman ingin lepas, cara untuk lepas dari pinjol ketika Anda tidak mampu bayar, daripada Anda didesak untuk terjadi gali lubang tutup lubang, maka hal yang paling utama kita lepas adalah kartu yang ada di handphone kita. Karena komunikasi ini melalui telepon ini 90% kan saya bilangin 90% penyumbang kepanikan yang terjadi dalam diri Anda, penyumbang ketakutan yang terjadi dalam diri Anda dari telepon ini. Cobalah teman-teman, coba lagi-lagi santai, lagi-lagi tenang, coba pikirkan sebenarnya yang menjadi sumber masalah ini di mana gitu loh. Ya, apakah teman-teman
ketika berkomunikasi dengan debt collector, mental Anda aman-aman aja nggak sih? Atau setelah berkomunikasi nanti ada yang terganggu nggak sih? Gitu loh. Kalau misalnya ada, oh berarti sumber masalahnya di nomor telepon. Saya tidak bisa menerima caci maki. Saya tidak bisa mendengar ocehan. Saya nggak bisa mendengar bahasa kasar. Sementara bahasa kasar itu selalu dilontarkan melalui telepon. Habis itu WhatsApp. Ya, WhatsApp juga penyumbang terbesar ketakutan yang terjadi kalau kita mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di aplikasi itu. Ya, jangan salah, dia mengirimkan mau konfirmasi ke RT, membawa bukti slik OJK, membawa foto KTP, foto selfie dan segala macam. Itu dikirimkan melalui WhatsApp. Sampai di sana sediakan materai 10.000, kita konfirmasi RT RW dan segala macam, itu melalui WhatsApp. Ya, dan Anda semuanya, siapapun Anda yang mengalami telat bayar di pinjol, kalau sudah mendengar yang namanya kita akan lampirkan bukti slik OJK, kita akan bawa bukti foto KTP, kita akan bawa foto selfie, ya, siapkan materai 10.000, standbykan dananya di rumah, nanti ada korwil atau kolektor lapangan atau pihak ketiga yang akan berkunjung dan konfirmasi ke RT RW. Siapapun orangnya yang membaca itu pasti ketakutan kalau dia sedang terikat dengan pinjaman online. Berarti WhatsApp ketika kita membaca chatnya ini juga penyumbang kepanikan cukup besar ke dalam pemikiran kita. Ya, habis itu email. Anda yang mendapatkan somasi, peringatan selalu dikirim melalui email atas nama lawyer ini, atas nama lawyer ini. Ini hampir sama poinnya dengan WhatsApp. Ya, kita dikirimin semuanya sampai data-data kontak Anda aja dikirimin. Jangan sampai saya hubungi semua data-data kontak ini. Kita langsung do. Ya, makanya dari itulah saya sampaikan buat teman-teman, kalau Anda ingin lepas, cara mengatasi teroran supaya Anda tidak ditakut-takuti lagi, ya mau tidak mau gitu loh. Step awal kita harus memutus komunikasi via telepon, komunikasi via WhatsApp, komunikasi via email. Ini tiga-tiganya. Oke. Habis itu pasti dong teman-teman juga berpikir, apakah kita akan dilacak nanti nih bang? KTP saya gimana bang? Apakah dia mau datang ke alamat domisili atau tempat tinggal saya sekarang? Itu pemicunya dari mana gitu loh. Pemicunya tetap dari WhatsApp tadi. Makanya diputus dulu. Putus dulu yang tiga ini, telepon, WhatsApp, dan email ini. Nanti Anda rasakan ya seperti apa perubahan yang terjadi pada diri Anda. Tapi kalau ini belum Anda lakukan, step awal aja belum Anda lakukan, tapi Anda meningkatkan untuk yang begana, yang begini, ya, ini masalah pinjol tidak bisa selesai dengan cara instan loh. Harus bertahap, karena ini kita bermain dengan pemikiran. Kita sudah bermain dengan perasaan. Perasaan tidak bisa seketika itu hilang, tapi seiring waktu berjalan Anda akan paham nanti. Ya, jadi saya sarankan supaya Anda tidak terpicu terus mencari sesuatu. Contoh, apakah Galbay di ini aman bang? Apakah Galbay di pinjol ini aman bang? Apakah Galbay di pinjol ini tidak ada DC lapangannya bang? Daripada Anda sibuk membentuk satu pertanyaan untuk mencari aman atau tidak, mendingan Anda ikuti cara yang saya ajarkan tadi. Karena melalui cara itulah Anda tidak akan lagi membentuk pertanyaan, apakah Galbay ini aman? Ya, apakah ini ada DC lapangan? Kapan mereka akan datang ke rumah? Telat berapa lama akan dikunjungi? Apakah di daerah sini ada DC? Makanya putus sumbernya dulu, supaya pertanyaan ini tidak muncul dalam pemikiran Anda. Tapi kalau sumbernya tidak Anda putus, teleponnya tadi, WhatsApp dan email tadi, makanya Anda akan disibukkan untuk selalu mencari apakah Galbay ini aman, apakah ada DC wilayah ini, telat berapa lama dia akan datang. Munculnya pertanyaan-pertanyaan ini karena Anda selalu mencerna ucapan-ucapan yang disampaikan oleh debt collector. Apakah kalau kita sudah mengganti nomor nanti, bagaimana dengan data-data kontak kita? Oke, nah itu pertanyaan yang bagus juga sebenarnya, tapi belum tepat Anda tanyakan kalau Anda belum mempraktekannya. Oke. Ketika Anda, saya bantu aja jawab sedikit ya. Ketika Anda sudah memutus komunikasi Anda, ya, kontak darurat masih tersisa itu. Pasti teman-teman, nanti dia malah gencar ke kontak darurat, bang. Oke, jangan salah kaprah dulu. Nomor Anda ganti, WhatsApp Anda ganti, email Anda ganti, atau tidak Anda ganti sama sekali. Ya, telepon tidak Anda ganti, WhatsApp tidak diganti, email tidak diganti, kontak darurat tetap dihubungi. Oke.
ini adalah sumber kekuatan pinjol. Anda nggak bisa hilangkan hal ini. Ini pinjaman online. Pinjaman online ini ada keterbatasan dia. Tidak semuanya Anda mampu untuk mereka jangkau. Dan tidak semua pinjaman online mampu menjangkau nasabah dia. Oke, ya. Jadi melalui kontak darurat inilah mereka mengambil opsi lain. Ya, ini boleh dikatakan jalur emergensinya, jalur daruratnya, jalur evakuasi yang paling cepat. Dengan cara apa? Kalau dia melihat nanti kontak darurat Anda ini mampu diadu domba, kontak darurat inilah yang akan menjadi debt collector. Ya, contoh saja, tiba-tiba kontak darurat Anda dihubungi pinjol, dan habis itu kontak darurat merasa tidak terima, kontak darurat langsung mendatangi Anda, pokoknya kamu harus bayar itu hutang. Jangan main-main, ya. Kamu bisa berbahaya nanti. Secara tidak langsung, kontak darurat ini kalau dia berbicara seperti itu sama Anda, secara tidak langsung dia telah terpengaruh oleh pinjol, dan pinjol berhasil membentuk debt collector tambahan tanpa perlu digaji di perusahaan mereka. Ya, jadi teman-teman nggak usah ngira, Bang, kalau nomor ini saya ganti, kontak darurat saya menjadi sasaran. Enggak. Kontak darurat ini tetap akan menjadi sasaran mereka. Mau nomor Anda aktif, mau nomor Anda tidak aktif. Mau nomor aktif Anda respon, WhatsApp aktif Anda respon, atau tidak Anda respon sama sekali, kontak darurat tetap menjadi sasaran mereka. Karena munculnya pihak ketiga itu, ya dari sini. Bukan soal kunjungan DC lapangan, tapi dari kontak darurat ini. Ya, kalau misalnya kontak darurat Anda orangnya persetan, aman. Atau kontak darurat Anda dari anak atau siapa gitu, aman. Kalau kontak darurat Anda dari saudara, dan sebelumnya saudara ini mungkin agak minim pengetahuan tentang pinjol, udah habislah Anda di posisi ini gitu. Terus gimana nih Bang cara kita mengatasinya? Gampang juga cara mengatasinya. Kalau misalnya hal itu terjadi sama Anda, dan kontak darurat Anda berhasil diadu domba oleh pihak pinjol, Anda nggak perlu bantah ucapan dari kontak darurat Anda, tapi Anda cukup sampaikan, kalau dia masih menelpon, ya, tolong minta dia untuk datang ke rumah, biar kita selesaikan secara langsung. Kayak gitu aja. Karena saya kalau untuk pembayaran secara online, mohon maaf, saya mengatasi diri saya untuk tidak masuk dalam ranah penipuan. Udah cukup sampai di sana aja gitu loh. Anda tegaskan, ya. Jadi Anda sampaikan sama kontak darurat seperti itu. Oke, buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda ingin bebas, cara lepas dari pinjol, cara auto lunas, tidak diteror dan lain sebagainya, ya mau tidak mau, Anda harus praktekkan dan putus semua komunikasi yang terhubung. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan ini bisa meringankan sedikit pemikiran teman-teman semuanya. Tidak terlalu tertumpu dengan hal-hal yang tidak penting, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.